mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Oke, praise God. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati ya untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan juga dinaikkan oleh Ibu Lince ya dari Surabaya. Oke, kepada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hanya oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan pujian tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Yesus. Tuhan, supaya Amin. firman-Mu boleh mendatangkan mujizat bagi kami semuanya. Syukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak dapat berkata apa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Jaju Amin. Keliwati Koswandi Ya, terima yang kasih, sudah Pak. menaikkan doa ya, yang sangat indah sekali dari Surabaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama melihat sebuah renungan kita di malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Dalam perlindungan siapa ini, saudaraku? Tentu dalam perlindungan Tuhan kita aman ya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau saudara pernah lihat stiker era tahun sekitar 80-an itu ya, saudara-saudaraku, ada tangan yang terbuka, lalu di tengah-tengah tangan yang terbuka itu ada kotak kecil, ya segi 4 itu biasa ditempel foto kita, dan di bawah ditulis itu aman dalam lindungan Allah ya. Jadi itulah Bapak Ibu, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kemuliaan Allah dalam perlindungannya, dan nats Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10 ya. Sepanjang tahun 2024 ini kita selalu bicara tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Karena itu yang Yesus katakan, saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayat 40, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan saya berdoa supaya semua yang hadir malam ini, di tahun 2024, the years of glory, tahun kemuliaan Allah, kita lihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Nah, kemuliaan Allah dalam apa saja kita bahas sampai malam ini, kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Ayo kita lihat ayatnya ya. Mazmur 9 ayat 10, dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Mike bisa dibuka, Pak Frans Angki? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak John. Yes. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Haleluya. Tema kami malam ini kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Nats Alkitab Mazmur 9 ayat 10 yang mengatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Amin. Sebuah kabar baik buat kita sekalian, bagi orang yang terinjak, bagi orang pada waktu kesesakan, dia butuh tempat perlindungan Tuhan. Dan tempat perlindungan Tuhan yang paling aman adalah Yesus Kristus. Amin ya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Bagi siapa? Pertama, bagi orang yang terinjak. Saudaraku, dan kapan saudaraku orang yang terinjak, saudaraku, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi dia pada waktu kesesakan. Apakah hari-hari ini saudara dalam kesesakan? Kesesakan dalam keuanganmu, kesesakan dalam ekonomimu, kesesakan dalam bisnismu, dalam karirmu, pekerjaanmu, dalam segala usahamu, upayamu, engkau sedang mengalami kesesakan. Tuhan mau malam ini engkau jadikan dia, Yesus, sebagai tempat perlindungan. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Dia akan aman, dia akan sejahtera, dia akan damai hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, Raja Daud memperkenalkan di sini, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan ya. Tadi lagu praise, lagu pertama yang kita nyanyikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku ya, dia tempat perlindungan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini. Tempat yang paling aman hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesesakan, membuat engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau khawatir, engkau dalam keadaan cemas, dalam keadaan deg-degan hatimu, engkau dalam keadaan tergoncang hidupmu, maka sudah waktunya
Tuhan ingin engkau pahami malam ini bahwa satu tempat yang paling aman untuk engkau berlindung hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Kesanalah orang-orang benar berlari. Mereka mencari tempat perlindungan itu dan mereka aman. Saudara terkasih dalam Tuhan, biasa dalam bangsa Israel, saudaraku, ketika ada sesuatu yang terjadi, saudara, mereka lari pergi mencari tempat perlindungan. Ya, satu contoh misalnya ini, saudaraku, orang yang tidak melakukan kesalahan secara tidak sengaja, saudaraku. Dia ketika mengambil kapak dan dia sedang menebang pohon itu dan tahu-tahu mata kapak itu lepas dari tangkainya dan langsung kemudian menimpa seseorang dan orang itu tiba-tiba mati oleh karena kena mata kapak itu. Dan orang yang tidak sengaja ini dia takut sekali karena dia akan dikejar oleh penuntut darah. Dia akan dibunuh oleh keluarga korban. Maka dia lari, saudaraku, ke tempat perlindungan dan di sana dia mencari tempat perlindungan dan dia akan aman. Ya, biasa dalam beberapa kota-kota kediaman orang Lewi orang yang melayani itu mereka punya tempat perlindungan supaya melindungi orang-orang yang butuh perlindungan, saudaraku. Ya, dan mereka harus tunggu sampai imam besar itu, saudara, sampai imam besar itu mati, baru orang itu bisa dinyatakan bebas dan dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpas, saudaraku. Itulah Yesus menjadi tempat perlindungan kita. Dia menjadi imam besar agung, ya, saudaraku. Dan itulah sebabnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam perlindungannya. Ya, jangan berlindung pada manusia. Kalau engkau berlindung pada manusia, engkau bakal kecewa. Berlindung pada suami, engkau kecewa. Berlindung pada istri, engkau kecewa. Berlindung pada menantu, engkau kecewa. Berlindung pada orang tua, engkau kecewa. Berlindung pada menantu mertua, engkau kecewa. Berlindung pada saudara, teman, kakak beradik, engkau kecewa. Kenapa? Karena perlindungan manusia itu tidak abadi, tidak bisa menjamin 100% engkau aman. Tapi tempat perlindungan yang paling aman, saudaraku, adalah satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara malam ini yang mau berlindung pada Tuhan, yang mau berlindung pada Tuhan? Angkat tangan, kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudaraku, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, jangan percaya kepada kekayaanmu, karena kekayaan itu juga tidak akan pernah bisa melindungimu. Saudaraku, ada uang mungkin engkau merasa aman, tapi kalau engkau tidak punya uang lagi, engkau merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang aman engkau berlindung. Hari ini, ada uang, tidak ada uang, saudara sudah berhasil atau belum berhasil, saudara masih dalam pergumulan, tetap berlindung pada Tuhan, ya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam perlindungannya bagi saudara saya, ya. Oke, next. Kita akan lihat ini bagian penting ini. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam perlindungan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang selalu berlindung padamu. Amin, ya, berlindung pada Tuhan dan mulai mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui cara Tuhan bekerja, memberi pertolongan baginya. Orang-orang yang berlindung pada Tuhan sudah pasti dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan itu selalu diberikan kepada orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Lalu bagaimana kalau orang-orang tidak berlindung pada Tuhan? Adakah pertolongan bagi mereka? Jawabannya tidak ada. Hanya orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan perlindungan bagi orang yang berlindung padanya. Amin. Saudara, dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 34 sampai 36. Nah, saya jelaskan dulu kenapa tema ini diangkat. Ini sesuai dengan urutan ayat-ayat yang kita bahas, ya. Malam ini kita sudah sampai di ayat 34 36. Ini suatu hari Paulus, saudaraku, dia dikerumuni massa, saudaraku, ya. Ini massa yang lebih besar daripada 212, saudaraku. Massa yang benar-benar mereka sudah marah sekali dan mereka datang untuk menghajar, memukul Paulus. Tapi disitulah, saudaraku, Tuhan dengan cara yang dahsyat dan ajaib menyelamatkan Paulus dari kerumunan orang banyak yang mau membunuh dia, ya. Dan saudara-saudara, dapat kita pelajari dalam ayat ini, kita dapati ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. Kisah Rasul 21 ayat 34 sampai 36. Dari ayat-ayat tersebut kita akan dapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapa? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Mari kita lihat
Ciri orang yang mengalami kemuliaan Allah dalam perlindungannya, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengakui dulu saudaraku ya. Lawan dari kata mengakui adalah menyangkali. Karena apa yang kau akui menjadi kuat, menjadi nyata, menjadi sebuah jawaban bagimu. Tapi sebaliknya kalau kau menyangkali, itu akan makin melemah dan tidak akan membawa efek, tidak akan membawa dampak yang positif bagimu. Jadi hari ini kita belajar ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui dengan segenap hati, ya, segenap hatinya kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah keributan orang-orang jahat. Saya menyebutkan sini orang-orang jahat. Nanti kita lihat di ayat ini ya. Kisah Rasul 21 ayat 34. Kisah para Rasul 1 ayat 34 yang mengatakan, tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, ini orang banyak yang mereka berteriak, saudaraku. Kelompok yang sana mereka meneriakan ini, dan kelompok yang di situ mereka meneriakan yang itu, saudaraku. Jadi membuat keributan, kebisingan. Tapi disinilah kita pelajari, saudaraku, ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam perlindungannya, yaitu dia adalah orang yang mengakui. Mengakui dengan apa? Dengan segenap hati, dengan sebulat hati. Ya, sebulat hatinya tentang apa? Kuasa Tuhan bekerja di tengah keributan orang jahat. Apakah di antara saudara ada yang pernah mengalami keadaan seperti ini? Ketika engkau dikerumuni orang, dan orang-orang itu datang dan mulai menyerang saudara, dan tahu-tahu Tuhan melepaskan saudara-saudara dari orang-orang tersebut lewat ada orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan saudara. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Mari kita lihat ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya setelah dia mengakui. Nah, sekarang ada M yang kedua. M yang kedua itu apa? Dia mengikuti. Setelah mengakui, sekarang dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan yang memakai pejabat yang berkuasa, yang memberikan dukungan baginya. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 35. Kisah para Rasul 21 ayat 35 yang mengatakan, ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Amin. Amin. Ketika sampai ke tangga, apa yang terjadi? Paulus terpaksa apa, saudara? Didukung prajurit-prajurit. Jadi ini kepala pasukan, seorang yang punya jabatan ini, yang berkuasa ini, dia perintahkan anak buahnya prajurit-prajurit untuk segera mereka pergi mengambil Paulus di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang menghajar dia, dan mereka tarik dia di situ, saudara. Ya, dan inilah salah satu dukungan Tuhan bagi orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Saudara, saya percaya bahwa semua kita ini dalam perlindungan Tuhan ya. Tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan selama engkau mengerti rahasia ini. Engkau mau untuk berlindung pada Tuhan, engkau aman dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dalam perlindungannya. Amin. Ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya itu siapa dia? Yang ketiga, setelah dia mengakui, kemudian dia mengikuti. Sekarang yang ketiga, ada M yang ketiga. Dia menyerahkan. Apa yang dia serahkan, saudaraku? Dia serahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang sanggup untuk melindungi dia dari orang jahat yang sedang mengikuti, sedang mengincarnya, sedang membuntuti dia. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 21 ayat 36. Kisah para Rasul 21 ayat 36. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, benar-benar Paulus mengalami situasi yang sangat menegangkan sekali. Siapa yang bisa menolong dia, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang bisa menolong dia, saudaraku. Hanya kuasa Tuhan yang menolong dia, dan kuasa Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang Tuhan siapkan, Bapak Ibu. Ya, tadi pagi saya sampaikan, saya bilang saya ini heran, saudara-saudara. Ada orang yang menjadi umat Tuhan, berlabel selaku agama, ya, menjadi salah satu pengikut gereja, tapi hatinya dikuasai setan sehingga dia menjadi alat setan.
untuk menganiaya orang-orang benar, orang-orang pilihan Allah. Tapi ada orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak saudaraku menyembah Yesus saudaraku. Namun Tuhan pakai mereka menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan takut dalam hidup ini. Tuhan punya cara untuk menolong saudara saya. Katakan amin ya. Jadi yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlindungannya. Yang ketiga, dia adalah orang menyerahkan diri sepenuhnya. Serahkan diri kepada siapa? Serahkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk melindungi saudara saya dari orang jahat yang sedang mengejar, sedang mengikuti, membuntutimu seperti yang dialami oleh Paulus ini. Ya, yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyakanlah dia. Oh, haleluya. Ini suara ini masih terdengar sampai hari ini. Orang-orang yang benar, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu paling tidak disukai oleh setan. Itu dimusuhi oleh setan dan setan mengejar dia lewat orang-orang jahat ini. Saudaraku, setan akan pakai kaki tangannya untuk menganiaya dia, saudaraku. Saya masih ingat suatu hari ketika teman-teman saya pergi pelayanan di satu pulau ya. Dan ketika mereka melayani di situ, tahu-tahu Bapak Ibu, mereka mengalami tantangan yang luar biasa, serangan dari saudara-saudara seiman meskipun mereka berbeda gereja, saudaraku ya, hanya beda gereja aja jadi masalah. Beda denominasi juga jadi masalah, saudaraku ya. Bapak Ibu, dan ketika mereka sedang beribadah, tahu-tahu memang ada yang sengaja masuk ke dalam rumah itu, dia memutar bola lampu sehingga lampu padam. Dan itu saudaraku kesempatan dipakai untuk menghajar teman-teman saya. Sampai teman-teman saya itu babak belur, saudaraku. Nah, orang yang mematikan lampu itu, saudaraku, besoknya dia pergi ke kebun, dia naik pohon kelapa, dia panjat pohon kelapa. Ketika dia mau ambil buah kelapa, dia lagi mau memutar. Seperti dia putar bola lampu tadi malam, tahu-tahu dia jatuh dari atas. Akhirnya dia mati, saudaraku. Bapak Ibu, jangan main-main ya, Tuhan itu bisa membela orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selama engkau hidup benar, engkau hidup takut akan Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan sanggup melindungi saudara saya dari orang jahat ya. Orang jahat itu ada di mana-mana, saudaraku ya. Ingat saudaraku, orang-orang jahat itu mereka adalah kaki tangan daripada setan. Saya berdoa supaya malam ini semua bukan menjadi kaki tangan daripada setan, semua menjadi orang-orang yang menjadi alatnya Tuhan, yang siap menjadi alatnya Tuhan, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami ya oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui otoritas seorang pejabat ya. Dalam hal ini adalah kepala pasukan. Tuhan pakai dia untuk memberikan perlindungan bagi Paulus. Ya, kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 34. Kisah para Rasul 21 ayat 34, tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Amin. Amin. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk memberikan perlindungan bagi seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dan saya percaya sebagaimana Paulus dilindungi Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk melindungi dia, saudara saya juga akan dipakai untuk Tuhan untuk melindungi saudara saya ya. Ada orang-orang yang akan dipersiapkan untuk melindungi saudara saya. Jangan takut. Kalau saudaramu tidak bisa melindungimu, suamimu tidak bisa melindungimu, istrimu tidak bisa melindungimu, orang-orang terdekat yang kau kenal tidak bisa melindungimu, Tuhan sendiri yang akan melindungi engkau sehingga kau aman dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari pandangan mata orang-orang jahat. Amin. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang, saudaraku, begitu dengan mudahnya, dengan gampangnya, mereka kena serangan-serangan dari kuasa kegelapan, baik santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, gendam, saudaraku. Nah, saya ingat ada suatu hari ada seorang taci, dia saudara-saudara ketika dia baru habis saja ambil uang, saudaraku, di ATM, saudara tahu-tahu ada orang langsung tepuk pundak dia.
Saudara, dan dia kaget ketika dia lihat orang itu tiba-tiba langsung pikirannya blank, saudaraku. Dan akhirnya apa? Orang ini, saudara, memberikan kuasa kegelapan pada Taci ini sehingga Taci ini kena gendam, saudaraku. Dan dia tidak sadarkan diri, saudaraku. Uangnya diambil orang itu dan setelah orang itu pergi meninggalkan dia, baru dia sadar. Ketika dia sadar, uangnya sudah habis. Oh, yang lucunya begini, saudaraku. Dia cerita pada waktu itu ketika dia ketemu dengan saya, dia bilang, Pak, waktu itu ada orang datang dan menepuk pundak saya, tiba-tiba saya blank, pikiran saya kosong. Dan saya tidak sadar kalau uang saya diambil. Yang membuat saya terkejut, saya kaget itu begini, saudaraku. Dia bilang, wajah orang itu mirip Bapak. Hah? Saya kaget. Dalam hati saya, ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, namun saya lihat sini, Bapak Ibu, makanya kita sebagai orang percaya, saudaraku, kalau engkau ikut Tuhan, ikutlah sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Ikutlah dengan sepenuh hati, cinta Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Supaya engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga bagian-bagian di dalam perlindungan Tuhan tidak ada yang bocor, tidak ada lubang, aman saudara-saudara dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau orang setengah-setengah hati, tidak sepenuh hati, itu pasti ada celah yang terbuka untuk setan masuk dan menyerang saudara. Baik lewat santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu sekalian ya. Ada seorang suhu yang dari dulu kepercayaan leluhur, saudaraku ya. Dia bukan seorang Kristen sebelumnya. Nah, dia ini bercerita dia punya pengalaman kalau dia tidak senang dengan seseorang, orang itu rohnya dicabut dan dimasukkan di dalam botol, dan botol itu saudara-saudaraku ditaruh di atas api yang sedang membara itu, dan orang yang di dalam botol itu rohnya itu kesakitan, berteriak. Dia benar-benar tersiksa sekali di dalam botol itu. Nah, itulah cara saudaraku setan mempermainkan manusia-manusia yang benar-benar Kristen, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, paling cepat kena santet. Lalu dia cerita apa? Tapi aneh, saudaraku. Kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, cinta Tuhan, beribadah dengan segenap hati, saudaraku. Dia kepingin santet orang itu, dia kepingin cabut roh orang itu, gak bisa tembus, saudaraku. Kenapa? Karena dia merasa ada selaput putih, ada tudung perlindungan yang melindungi orang-orang Kristen yang segenap hati beribadah, mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam hati dan hidupnya ada firman, tidak bisa, saudaraku. Rohnya tidak bisa dicabut. Saudara, itulah kehidupan orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, yang percaya, lambaikan tangan, bilang, itu saya ya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Wow, dahsyat sekali. Dan akhirnya suhu itu dia sudah bertobat ya. Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan, dia melayani Tuhan, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kau main-main dengan kekristenanmu. Kalau engkau main-main dengan kekristenanmu, paling cepat engkau kena serangan-serangan dari roh-roh jahat ini. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat dukungan. Mendapat dukungan dari siapa? Dari orang yang ditentukan Allah untuk menolongnya. Oh, dahsyat. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 35. Kisah Para Rasul 21 ayat 35. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Amin. Amin. Jadi lihat, saudaraku, orang-orang percaya taat pada firman Tuhan, dia mendapatkan apa? Dukungan. Nah, Paulus ini karena orang begitu berdesak-desakan kerumunan orang ini, sehingga prajurit-prajurit itu, saudaraku, harus mengambil Paulus, saudaraku. Sehingga Paulus terpaksa didukung karena begitu banyak orang yang berdesakan, saudaraku. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, dalam persoalan yang sedang engkau alami, engkau sudah merasa enggak mampu lagi, engkau merasa sudah enggak sanggup lagi, nah disitulah Tuhan datang untuk memberikan dukungan bagimu. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk menolongmu. Jangan takut, saudaraku. Dalam Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan. Bilang amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia, dahsyat ya. Kita perhatikan bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa hidupnya tidak ditentukan dari teriakan orang yang memusuhinya. Ini orang jahat yang mau membunuh dia, yang mengancam untuk mau menghabisi dia. Tapi Bapak Ibu, dia tahu bahwa hidup dia bukan ditentukan dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan bagi dia. Artinya apa? Dia sadar hidup mati dia hanya di tangan Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 21 ayat 36.
Kisah Para Rasul 21 ayat 36. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Enyahkanlah dia. Ini teriakan daripada apa? Dari kerajaan neraka, saudaraku. Dari kerajaan iblis. Dia ingin mengenyahkan orang-orang percaya. Tapi ingat, orang-orang percaya yang sungguh mencintai Tuhan dalam perlindungan Tuhan, mereka tidak bisa dienyahkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Amin ya. Semua kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdoa supaya semua yang mendengarkan firman ini, semua sadar dan mengerti bahwa ternyata kemuliaan Tuhan itu ada dalam perlindungan Tuhan. Bukan dalam perlindungan suami, bukan dalam perlindungan istri, bukan dalam perlindungan anak, bukan dalam perlindungan asuransi, bukan dalam perlindungan apapun. Engkau dan saya aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini dan tetap setia mengikuti Tuhan sampai Maranatha. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Lince akan berdoa buat firman Tuhan ini. Selamat datang Cifung. Nanti kita ingin mendengarkan kesaksian dari Cifung ya. Ibu Indriani sudah datang ya. Tuhan berkati Ibu Indriani. Ya, silakan Bu Lince. Ya, Pak John. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Sungguh Tuhan, hanya di dalam perlindungan-Mu, Yes. kami Tuhan bisa merasakan Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Biarlah Tuhan malam hari ini, kami anak-anak-Mu mau sungguh-sungguh Ya, taat Yesus. pada firman-Mu ya Bapak. Amin. Dan kami akan melakukan Tuhan, Ya, Yesus. apapun Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami semua Tuhan untuk selalu jalan di dalam kebenaran-Mu, supaya kami layak menerima kasih-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Amin. Apapun Tuhan masalah mungkin di dalam keluarga kami Tuhan. Ya, Yesus. Percaya kami punya Allah yang Yes. sanggup melakukan segala perkara, yang Amin. sanggup melindungi kami Tuhan, Amin. manapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apa mungkin ada di antara kami anak-anak-Mu yang sungguh sangat membutuhkan perlindungan-Mu. Mari Ya, Tuhan, Yesus. Kamu jamah kami. Selamat Biarlah hati kami tetap setia Ya, kepada-Mu ya Bapak. Yesus. Dan kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kami. Amin. Kami Amin. tidak sendiri Tuhan. Yes. Kami bersama dengan Engkau. Dan apapun Tuhan persoalan kami sanggup melakukan bersama dengan Engkau. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak John ke dalam Ya, tangan-Mu. Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kesehatan Amin. hamba, Amin. keluarganya Tuhan, istrinya, Ya, anaknya. Engkau Yesus. berkati Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, Ya, Yesus. Pak John boleh banyak jiwa Amin. dimenangkan. Amin. Dan boleh banyak jiwa dikuatkan Tuhan. Ya, Yesus. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan dengan Ya, Engkau. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah sekali malam hari ini buat kita semua ya. Oke, Tuhan memberkati Bu Lince dan keluarganya, tetap semangat. Oke, Cifung, apa mau bersaksi sebentar tentang perlindungan Tuhan? Nanti kita dengar juga Ibu Indriani ya, sebelum teman-teman yang lain akan menaikkan doa profetik ya. Oke, silakan Cifung bisa buka. Ya, selamat malam Pak Pendeta John. Selamat malam Cifung. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas firman-Nya yang mana sangat indah. Kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan terus kita mengikuti Tuhan sampai sepenuh hati. Dan ketiga, apa tadi itu? Saya itu baru ini ya Pak Pendeta John, mohon maaf. Ya, Baru soalnya saya kalau punya ini belum bisa buka ya semuanya, mohon maaf ini. Jadi puji Tuhan hari ini kita bisa mengerti mengenai, memang betul ya Pak Pendeta, saya mau saksi
dulu ini saya ini sakit parah Pak Pendeta. Ya. Terus sakit parah, nggak bisa sembuh. Katanya dokter, saya itu divonis meninggal. Waktu itu udah lama bertahun-tahun, saya kan takut ya Pak Pendeta, namanya orang meninggal kan. Kan nanti saya masuk neraka gimana? Nah, terus saya ini mimpi buruk Pak Pendeta. Karena ketakutan kan orang bisa mimpi buruk ya Pak Pendeta. Ya. Nah, di situ saya bilang sama Tuhan, kok Tuhan itu menakuti saya? Saya gitu Pak Pendeta. Nah, samanya orang bodoh, saya itu pergi ke Bukit Doa. Bukit Doa ini saya ke daerah ini, Bukit Doanya di BPS, saya diajak ya. Waktu malam-malam, saya itu jam 6, saya duduk sendiri, saya ingat ya. Nah, mereka semua ini sudah masuk ke kamar, kan sudah selesai kan. Nanti jam 7 kembali lagi, ada 1 jam. Saya itu ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, kok Tuhan menakuti saya? Padahal itu roh jahat, saya nggak ngerti. Nah, kebetulan Pak Pendeta John betul tadi ya. Jadi roh jahat itu sering mengancam kita, ingin membunuh kita dan ingin membinasakan. Tadi itu saya Pak Pendeta John ngomong begini, saya dibuka sama Tuhan. Ya tuh, kamu dulu pernah apa? Terus ternyata di suara gini Pak Pendeta. Apakah saya sejahat itu? Kaget saya Pak Pendeta. Tak cari nggak gampang. 3 kali betul-betul ada suara lembut gitu. Manis, saya bilang, suara ini kok memberi damai ya. Adakah saya sejahat itu? Loh, kok 2 kali ya? Siapa orangnya? Saya tuh nggak ngerti Pak Pendeta, masih baru kan. Baru pergi ke Tuhan, baru kok Tuhan nakuti saya ya, pikir saya. Itu ketakutan memang betul-betul ya, mencekam saya. Terus saya kembali lagi, saya duduk merenung. Saya lihat suara ini kok enak gitu ya. Saya nggak ngerti kalau itu suara Tuhan. Saya pikir siapa yang ngasih tahu saya. Nah, terus saya lagi ketiga kali, adakah sejahat? Kaget saya Pak Pendeta. Ih, kok enak ya suara ini, kok saya nggak takut lagi. Jadi benar ya, kalau kita mengakui dan mengikuti Tuhan sepenuh hati, pasti Tuhan itu bersama kita. Jadi kalau tadi saya merasa terperajat dari Tuhan, ini firman-Nya kok untuk saya ya. Dulu saya ketakutan, berarti saya masih ada setannya, kayak gitu kan. Kalau Tuhan sudah masuk, berarti setan itu sudah hilang. Nah, maksudnya Tuhan yang masuk. Waktu itu saya nangis Pak Pendeta, nangis saya. Nah, saya bilang Tuhan, kalau gitu saya ini gelap ya Tuhan, tolong apa oh Tuhan, singkirkan dari saya. Soalnya Pak Pendeta, saya kan meninggalkan Tuhan lama Pak Pendeta John. Saya meninggalkan Tuhan lama karena saya takut manusia, bukan takut Tuhan. Jadi suami saya itu, saya nggak boleh ke gereja. Saya nggak boleh ke gereja, saya nggak boleh ke mana itu. Sepokoknya ngejak anak-anak ke gereja. Terus saya ini kan namanya orang bodoh, kelas 6 nggak lulus. Saya pikir Tuhan itu nggak saya perhatikan firman Tuhan, karena saya tidak pernah baca dan tidak pernah mendengarkan khotbah-khotbah kayak gini nih Pak Pendeta John, nggak pernah dengarkan kan. Otomatis kan bodoh, nggak bisa apa-apa. Jadi waktu Pak Pendeta ngomong itu seperti angin lalu, jadi masuk ke kiri, keluar ke kanan, nah, udah begitu aja setiap hari itu. Kebaktian begitu. Habis selesai kebaktian dari gereja ke gereja, saya dulu orangnya Pak Pendeta, suka dipanggil orang, nanti ke sana ya, ikut. Jadi bukan ikut itu memperhatikan firman, tapi malah ya seperti itu tadi, nggak jelas gitu Pak Pendeta. Lama saya bilang Tuhan, saya ini kan bodoh, kelas 6 kan nggak lulus, tolong apa Tuhan berikan hikmat akal budi supaya saya ini ngerti. Setelah saya bertahun-puluh tahun saya sampai begini Tuhan, saya belajar kembali. Saya ini kok Pendeta kok nggak bisa dengerin, kok hilang begitu aja ya Pak. Kok bilang begitu, masuk ke kiri, keluar ke kanan, hilang. Besok saya ditanya, Bung, tadi khotbahnya apa? Ya nggak tahu, khotbahnya apa. Dan bilang gitu, semua ketawa. Kamu tuh dengarkan, gak bisa mudeng. Lama-lama saya bilang, kamu tuh gak pinter. Kalau tidak dianut John itu kan jam 7 sampai jam 8 itu tiap hari. Kamu tuh soalnya kasih tahu, oh tiap hari. Bukannya kita mendengarkan tuh seminggu sekali, katanya Sim. Oh gitu ya Sim. Jadi setiap hari, oh bagus ya Sim. Iya, kamu ikut aja supaya kamu diisi oleh firman. Habis itu kan kita bilang, suruh baca firman. Udah bener juga ya, tetapi saya nggak mudeng. Apa sih? Berarti saya dengarkan firman, yuk buktinya masuk kiri, keluar kanan, saya bilang gitu. Itu kan kamu nggak ngerti Pak Pendeta John ini siapa. Oh iya aja, saya coba gitu kan. Ternyata benar Pak Pendeta. Setelah mendengarkan Pak Pendeta John yang dipakai Tuhan, saya ini berubah. Nggak enak gitu loh. Kalau nggak dengarkan. Erna juga begitu. Erna tak tanya, kamu kan dengarkan Pak Pendeta gimana? Cocok. Nah, itu
Iso iso mudeng ya Cik Bung, iso ngerti. Lagi saya tanya kemarin namanya Yeti kan? Yeti. Jadi kamu dengarkan Racun Ibu. Waduh ini cocok katanya. Soalnya aku dengarkan firman Tuhan nih masuk ke kiri keluar ke kanan sih. Kok udah aku kamu. Itu kan. Nah, jadi mau ikut lagi tanggal 17. Terima kasih Pak Racun ya selama ini kita ini tidak mengerti bahwa firman yang dibacakan yang gambar Tuhan itu belum tentu bisa mengena kita. Tapi kalau Pak Racun itu bisa hikmat keluar dari itu tadi, dari Tuhan sendiri. Kok bisa mudeng? Kok aku bilang ini cocok bagi kita. Coba enak, dengerin ya. Ternyata enak. Iya Cik Bu, aku dirasani dibangkitkan. Nah itu aku bilang. Jadi tak tanya, jadi tadi ngomong sama saya sebelumnya. Ibu, kamu ingatkan aku ya sebelum tanggal 17. Oke, kita rame-rame nanti ke rumahnya Ibu Indra apa? Indrayani. Oke, gitu Indrayani. Orangnya lihat nih kan, yang dibina Pak John kan sukacita semua. Sukacita. Jadi ada. Itu tergantung hamba Tuhannya. Saya bilang. Kalau hamba Tuhannya benar di hadapan Tuhan kita ikut semua. Ya kalau kamu belum ke sana, belum ke sini ngapain? Hamba Tuhannya sudah buka Zoom jam 7 jam sampai selesai. Udahlah, kita ini minta Tuhan. Akhirnya saya tadi ya gitu Pak Bendera. Saya tadi maunya nggak masuk, saya diingatkan. Masuk, nah itu Roh Kudus. Saya kaget loh, Tuhan jam piro. Loh ya kan 7 tahun. Waduh, saya kan ke cucu saya Pak Bendera. Seperti itu. Karena rasa kita ini dibakar kalau Pendeta John. Seperti Pak Pendeta John sendiri, ngalami sendiri. Itu hamba Tuhannya luar biasa ya Cipung katanya. Jadi sampai jatuh ya itu coba dengar sendiri, ngalami. Makanya kita ini juga harus ngalami Tuhan secara pribadi. Jadi mau. Terus mengenai yang lain ya Pak Pendeta, seperti Jinjing, anaknya Jinjing sudah kasih tahu kan berapa hari dia sibuk katanya. Saya stres. Kamu tuh stres sampai nggak ngikuti tiap hari saya bilang. Coba kamu ngikuti Pak Pendetanya tiap hari nggak stres saya dulu. Kamu tuh belajar ini, kamu tuh ke aku dulu saya gitu. Manu apa kalau kedagingan kita kuat. Ya wis gak ngikuti wis gak ngikuti ya Tuhan. Jam 7 jam 8 gak usah tidur aja. Itu kedaginganmu kuat. Tawanan aku bilang gitu. Semua orang ngalami ya Pak Pendeta ya. Ngalami gitu. Ngalami malas, ngalami ngantuk, ngalami semua. Setan itu enggak mau kita dekat sama Tuhan. Benar Pak Pendeta enggak mau. Nah, bagaimana caranya? Wis bilang Tuhan berikan saya ini supaya keberanian untuk melawan semua itu. Nanti Tuhan kasih berikan keberanian. Terima kasih ya Pak Pendeta John tadi juga buat yang berdoa tadi, yang baca firman juga saya merasa senang sekali. Tadinya saya itu kaget, saya kok jam 7 lebih saya kaget sudah ngomong soal cucu, ternyata Tuhan punya rencana yang heran. Nah nanti banyak masih saya lagi ini Pak Pendeta doakan aja, orang-orang masih banyak yang belum ngerti firman. Jadi nanti kalau suatu kali kita bisa ketemu nanti pas hari berikutnya Pak Pendeta. Maksudnya setelah Bu Indrayani habis lebaran ini mereka banyak yang rindu. Saya sudah bilang, ayo kita berkumpul bersama-sama. Dia juga mau. Kita doakan aja. Ipung lagi dikasih Tuhan banyak jiwa. Amin. Tapi aku bilang saat kita bergabung sama Shirley bilang, oke Ipung. Nah orang yang kesesakan semua Pak Benda. Jadi orang yang merasa pahit. Orang yang merasa pahit ingin dilepaskan. Orang yang terbelenggu oleh, ya itu tadi. Masalah-masalah saya bilang, ayo kita kumpul. Nanti suatu kali kita menjadi satu untuk misi tentang kerajaan surga, yaitu jiwa-jiwa, supaya tambah jiwa-jiwanya itu bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi melalui Pak Pendeta John, supaya kita dikasih pengertian karena hidup ini tidak selamanya di dunia. Suatu kali kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Terima kasih Pak Pendeta John, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Cipul untuk kesaksiannya ya tentang perlindungan Tuhan. Ya, Ibu Indriani mungkin mau melanjutkan sebelum kita menaikkan doa profetik tentang perlindungan Tuhan. Ibu Indriani juga tadi pagi kesaksian ya. Ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Oke, ya. Amin. Teman-teman yang malam belum dengar. Ya, silakan Bu Indriani. Tadi saya bilang sampai anak-anak, ingat ya, mak yang masuk itu ambil es di dalam itu kayak matiban ya, saya bilang gitu. Cara bicaranya, jalannya cepat ya, tapi beda. Kalau maktuban kadang-kadang ngomongnya kotor sih.
Cifung enggak, karena Cifung sudah diurapi Tuhan ya, diberkati Amin. Tuhan. Amin. Biasa. Bunda Hani. Dulu saya sering ikut mertua saya ke ini bukit doa karena suami saya dari GPPS dan saya Oh. saya dari Puji Tuhan. saya GPPS ya. Sampai saya punya anak 2 itu sering diajak ke itu. Lama-lama saya nggak dapat tempat untuk tidur sampai anak saya tidurkan di ruang doa. Saya mbak pembantu. Terus lama-lama itu diumumkan nggak boleh bawa anak. Jadi saya nggak pernah ke sana. Iya, ya itu loh. Cifung luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan itu pasti Tuhan menolong. Ya, percaya ya. Jangan apalagi hambanya luar biasa ya. Pak John ini luar biasa. Pak John itu sejak pandemi Zoom nggak pernah bolong. Luar biasa. Nggak ada pendeta seperti Pak John itu. Pagi malam. Saya pasti ikut. Kalau dulu saya ikut pagi malam. Dan sekarang itu saya minta maaf Pak John. Kadang-kadang saya masuknya terlambat karena saya jaga cucu. Cucu saya barusan digantikan mamanya 7:30 tadi. Jadi saya baru buka ya. Tapi saya percaya ya. Meskipun saya terlambat doa, tapi Tuhan itu loh melihat hati saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Ya saya itu saksi ya Cifung. Saya dulu itu kerja terus, suami saya juga bekerja terus karena saya merantau dari Jawa Tengah. Suami saya dari Tuban dan kami orang tua nggak punya. Suami saya juga nggak punya, jadi saya harus kerja keras. Tapi saya percaya ya Tuhan itu menolong saya satu persatu apapun permasalahan saya bersama Tuhan. Saya kerja jualan makanan, jual singkong, jual bubur ayam. Pagi saya Pak jual bubur ayam itu sempat saya doa. Setelah saya potong-potong setelah saya ikut doa jam 4, jam 5 itu sudah cepat-cepat Pak Jod, jam 5 cepat-cepat saya masukkan kotak terus anak saya yang kirim. Yang dekat rumah saya yang kirim. Memang luar biasa Tuhan itu menolong. Saya pernah saksi sama Pak Darmawan ya. Gimana Bu Indri? Waduh, saya itu orang bilang itu banyak makan garam. Ya, permasalahan itu banyak tapi Tuhan itu tetap setia dan menjaga kami keluarga. Memang ya Cifung itu luar biasa ya. Kemarin itu saya dipegang-pegang Cifung. Kamu cek cantik dia bilang gitu. Aduh Cifung, saya itu loh sudah tua, sudah jelek. Cantiknya itu buat anak saya, diturunkan anaknya, saya bilang gitu. Cifung, enggak kamu cantik. Memang dulu kalau suami saya kumpul sama orang godain saya. Ini dulu itu kembangnya wong desa iki. Dia bilang gitu sama orang-orang saya, kamu itu aneh-aneh gitu. Terus yang terakhir suami saya bilang, sekarang dulu itu kembangnya wong desa, saya kembang simbuan. Loh kok kembang simbuan? Iya, soalnya nek tangi turun ngentut kurang ajar itu suami saya. Semua orang itu berguru gara-gara suami saya itu ya. Tapi Tuhan itu menolong saya ya. Meskipun saya nggak ada suami, anak-anak udah kerja semua, ditolong Tuhan. Kami selalu tidak kekurangan karena Tuhan itu baik dan luar biasa. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Selalu itu. Kalau ada apa-apa saya selalu bersaksi ya. Saya ya Tuhan itu selalu setia dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga percaya yang ikut Zoom semuanya kami kuatkan, semoga Tuhan selalu menolong apapun permasalahan kita, Tuhan pasti menolong ya. Tangki, semangat Bu Eliwati. Amin. Pak Darmawan, ya, Pak Hendro, Angel, Terima kasih Bu Dayani. Ya. Terima kasih. Bu Lince, Pak Romli, Bu Gita, juga Johan, Cindy, ya, Bu Meliwati, ya, Bu Marta, kita tetap setia ya. Amin.
Nanti kita ketemu di rumah saya tanggal 17. Iya, Ya, Tuhan amin. memberkati. Kami Kami kembali terima kasih atas kesaksiannya menguatkan kita semua. ya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, dan semua kita akan mengaminkan dengan kita berkata I receive, yang Amin. artinya aku terima. Amin. Ya, kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Dan diaminkan dengan I receive. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang diucurkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Ya, Praise God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. terima kasih Pak John. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan, mendengarkan, menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Kepada Pak Hendro dipersilakan. Ya, salam semuanya. Ya, shalom Pak Hendro. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4:6, persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 08133069929 atas nama Mari Johannes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 04 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah. Di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan ilmu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah dari Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain.
Ibadah saya sesi onsite dari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, tempat Ibu Indriani, Forum Merpati Kehutanan Jalan Nusantara Blok I nomor 1 Pabda Sejati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Cinta Nini Surtiawati. Gereja Sejati Yesus memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbonan MA. Info penting spesial Liberty Februari 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja Sejati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudara yang berbahagia. Untuk sementara masih kosong ya. Ya. Siapa lagi menyusul OT-nya harap menghubungi Ibu Cinta Nini Surtiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja Sejati. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Endro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Endro. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan ya, untuk nanti untuk Zoom kita ini, Bapak Ibu mohon dukungannya ya. Bisa Bapak Ibu sharing di YouTube ya, dan kasih like, kasih tanda jempol ya, dan subscribe supaya channel kita ini bisa berkembang. Oke, kita doakan untuk beberapa program kita ke depan, untuk acara pertemuan ibadah, terlepas dari ibadah kita hari Sabtu ya, 2 minggu sekali, kita akan membuat juga acara retreat, dan kita butuh yang namanya lawatan Tuhannya, pengurapan. Bapak Ibu mulai berdoa dari sekarang, lalu mulai menabung ya, uangnya disimpan untuk saudara bisa mengikuti acara retreat itu ya. Dan acara retreat itu ya, Pak Darmawan. Ya. Sorry, Pastor. Ada yang mau saya tanya sedikit boleh, Pastor? Ya, nanti Pak Darmawan akan tanya setelah ini ya. Kita lihat dulu, simak dulu. Nanti saya akan menjawab apa yang Pak Darmawan tanyakan ya. Terima kasih. Siap. Ya, Terima tolong kasih, bersabar Pastor. Pak ya. Kita akan lihat dulu untuk ini acara retreat kita yang lalu ya. Oke. Oke, itu liputan acara retreat kita, dan kita doakan supaya semua bisa berjalan baik ya. Tahun 2024 kita akan adakan retreat. Ini beberapa
kami berikan juga di tempat lain. Suaranya nggak keluar, Pastor. Ya, suara nggak keluar ya? Iya. Oke, itu hasil dari acara retreat yang lalu ya. Kita doakan supaya semua Tuhan tolong bisa berjalan dengan baik. Ya, silakan Pak Darmawan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan menutup ya ibadah kita malam hari ini. Ya, salam Pastor, Ya, salam shalom. teman-teman semuanya. Pastor, ada dua pokok hal yang saya mau tanya. Ya, Ini kan masuk tahun 2024, Pastor, ya, tahun politik, di mana kan Pastor lihat sendiri banyak terjadi apa kan konflik yang kepentingan untuk apa kan. Bahkan ada mau diusahakan di Medan pun sering terjadi gitu supaya satu putaran itu bisa terjadi dan salah satu pasangan bisa menang kalah. Jadi yang saya mau tanyakan ini Pastor begini, menurut Pastor kan Tuhan ada berbicara nggak dengan Pastor mengenai pemimpin bangsa kita ini? Mungkin ada gambaran kira-kira pemimpin yang baik menurut Tuhan yang mana tahu Tuhan ada bicara sama Pastor kira-kira bisa ada semacam Tuhan berbicara kira-kira ini terjadi satu putaran atau dua putaran atau kalau seandainya dua putaran terjadi pasti ada penggabungan antara yang suara minoritas dan itu kan. Terus kita divide lagi. Terus kan ini agak rawan juga ya untuk demokrasi kita kan. Kira-kira dari Pastor kan biasa doa syafaat kan. Ada nampak gambaran dari Tuhan nggak mengenai masalah ini? Supaya apakah ke depannya ekonomi Indonesia bisa jauh lebih baik dengan terpilihnya presiden yang akan datang. Jadi kita sih menginginkan presiden yang takut akan Tuhan kan. Karena banyak orang juga anak Tuhan bilang mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Jadi itu juga sama aja dengan omong kosong kan. Makanya saya juga belajar seperti itu. Baru yang kedua, Pastor, ini kan sorry ini ada sedikit pribadi menyangkut tradisi yang saya tanya. Ini kan bagi orang kita Chinese kan, kalau memasuki tahun tahun Chinese New Year kan nanti akan masuk ke ya bukannya saya tidak percaya seperti itu lagi. Tapi kan tahun naga, tapi kan diibaratkan naga kayu ya. Nah, dan tahun naga kayu ini kan adalah sesuatu yang mudah terbakar kan.
kira-kira apa penglihatan Pastor John? Maksudnya apa yang Tuhan bicara kepada Pastor John untuk umat seperti kita ini, apa yang harus dipersiapkan supaya kita lebih lagi hati-hati dalam menghadapi segala masalah dan kehidupan, termasuk ekonomi, termasuk kehidupan berbangsa bernegara, dan juga kehidupan sosial kita. Mungkin kalau ada Tuhan berbicara, mungkin Pastor bisa kasih tahu ke kita. Karena masuk Chinese New Year ini kan banyak sekali prediksi yang saya tidak percaya lagi seperti itu. Cuma maksud saya kan gini ya, naga kan identik ke bagus ya, keberhasilan. Itu saya cuma sekedar mengaitkan aja, tapi saya bagi Tuhan sudah tidak ada yang seperti itu lagi kan. Cuma ya itu, karena kan katanya banyak yang panas nih, jadi pas pula dengan keadaan politik ekonomi kita, Indonesia kita kan dalam pemilu. Kayu kan rawan terbakar. Nah, kita kira kalau memang ada antisipasinya itu, kalau menurut Pastor kan, kira-kira gimana antisipasinya itu, Pastor? Mungkin pertanyaan ini agak sedikit konyol, tapi itu mengganjal di hati saya. Karena gini, karena orang-orang yang diurapi Tuhan, itulah yang Tuhan berbicara. Saya percaya Pastor diurapi Tuhan kan. Karena seperti Mazmur 20 ayat 7 yang pernah saya baca kan. Sekarang ini kami tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang diurapinya dan menjawabnya dari sorga dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Mazmur 20 ayat 7 itu tidak berlaku untuk semua orang, tapi berlaku untuk orang yang hidup sungguh-sungguh taat dan setia dan hidup mengandalkan Tuhan. Jadi Pastor adalah banyak membimbing kita kan sebagai gembala. Ya, makanya saya berani tanya masalah ini, yang dua pertanyaan itu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pastor John, Tuhan berkati pelayanannya. Ya, yang jelas Tuhan katakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, ya. Jadi semua pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Jadi siapapun yang jadi presiden, nah kita mensyukuri aja ya. Di dalam Roma pasal 13 kita disuruh untuk patuh kepada pemerintah dalam hal apa? Dalam hal yang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya, karena pemerintah itu kan wakil Allah di bumi. Dan memang kita nggak boleh melawan pemerintah. Dalam hal kita benar-benar mentaati Tuhan ya. Artinya kalau sampai menyembah berhala itu memang tidak boleh. Kita menyembah kepada Tuhan Allah saja, seperti Daniel ya, di kerajaan Raja Nebukadnezar. Nah, di sana dia hanya menyembah Allah. Meskipun Daniel konsekuensinya dibuang ke dalam gua singa, tapi Tuhan lindungi dia ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang perlindungan Tuhan ya. Kemudian Allah dinyatakan dalam perlindungan. Tuhan lindungi Daniel di dalam gua singa. Tuhan juga lindungi teman-temannya ya, Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dalam dapur api. Jadi ini benar-benar Tuhan nyatakan kemuliaan bagi orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Jadi orang mau prediksikan apapun, semua dalam kendali Tuhan. Ya, Pak Darmawan, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi yang jelas Alkitab berkata orang yang cinta damai ada masa depan. Jangan takut Bapak Ibu. Orang boleh ngomong macam-macam, tapi kalau orang cinta damai, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, ada masa depan. Ya, orang cinta damai itu ada masa depan, dan Tuhan ingin kita hadir untuk membawa damai. Setan membawa kekacauan seperti tadi yang kita sudah pelajari ya. Orang-orang dipakai setan menjadi kaki tangan setan. Mereka membuat kerusuhan, mereka membuat berbagai macam kegaduhan, tapi kita anak-anak Tuhan, kita membawa damai sejahtera, menghadirkan shalom. Caranya gimana? Kita doakan untuk bangsa kita. Saya percaya bahwa bangsa kita dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya doa-doa orang benar ini sangat powerful, sangat besar kuasanya. Jadi saya percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk keuangan, ekonomi, apapun. Semua dalam kendali Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian ya. Semua dalam rencana Tuhan, dan saya percaya di bangsa ini ada banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di negeri ini yang siang malam berseru. Dan saya percaya Tuhan mendengarkan doa mereka, doa kita semua juga ya. Makanya penting doa profetik itu kita naikkan. Dan doa profetik ini adalah doa yang sebagai pernyataan iman kita. Bahwa kita lihat bahwa bangsa kita ini sedang dibawa ke dalam kebenaran ya. Meskipun setan mencoba untuk menghancurkan bangsa ini dengan berbagai macam cara-cara, tapi kita percaya oleh doa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan di
negeri ini, Tuhan ingat akan doa-doa mereka, ya. Itu Pak Darmawan. Dan yang berikut tentang tradisi-tradisi itu, dulu mungkin kita seperti itu, Pak Darman, seperti itu ya. Kita dulu punya keyakinan yang sebelum mengenal Yesus ini. Tapi setelah kita mengenal Yesus, pengenalan kepada Tuhan itu, kita melihat bahwa semua itu lebih mulia dari semua yang kita banggakan di waktu dulu, ya. Jadi pengenalan akan Yesus itu membuat kita bisa meninggalkan pola-pola hidup yang lama, yang kita banggakan, yang kita wariskan dari leluhur nenek moyang kita sudah tinggalkan. Dan Paulus berkata, menganggap semuanya itu sampah, ya. Jadi saudara, memang itu naga, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, itu walaupun dalam tradisi Cina bilang apa itu, naga itu apa ya? Sesuatu yang positif, tapi Alkitab berkata ini adalah simbol daripada setan. Nah, setan pun bisa menyerupai malaikat terang, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, Yesus sudah mengalahkan ya si naga itu. Dan kita percaya anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala kekuatan musuh. Ya, jangan takut, Bapak Ibu. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Oke, Pak Darmawan, itu jawaban saya buat kita semua ya. Jadi kita terima kasih banyak, Pastor. dalam tangan Tuhan. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus. Ya. Gimana Pak Frans Angki? Mendoakan istri saya, Pak John. Oke. Kita doakan Ibu Selvi ya. Bagian apa yang sakit Pak Frans? Bagian perut, Pak John. Bagian perut. Bagian perut ya. Perut dan kepala. Oh, perut dan kepala. Mari Bapak Ibu, siapa yang sakit malam ini dengan iman ya? Aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tanda kau percaya, tanda kau siap terima kuasa Tuhan. Seperti iman seorang perwira di Kapernaum, dia berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja dan hambaku sembuh. Iman yang dimiliki oleh seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Mari sentuh hati Tuhan malam ini dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu. Terima sekarang. Tangan kirimu yang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan sendiri yang sedang diulurkan menggantikan tanganmu menjamah tubuhmu yang sakit. Di bagian kepala, di bagian perut, dalam nama Yesus, di bagian tubuh manapun. Saat ini aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas Ibu Selvi, atas Pak Frans Angki, atas Cifung, atas Ibu Indriani, atas Ibu Jajuk, atas Pak Darmawan Lim, atas Ibu Marta, atas Ibu Lince, atas Ibu Angel, atas Ibu Hendi, Pak Hendi, atas Pak Roli, Bu Gita, atas Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak, Yohan Sini James. Saat ini kuasa Tuhan atas Bu Marta juga, atas Pak Darmawan juga, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atas tubuhmu. Terima, ucap syukur sekarang. Tubuhmu sudah sehat, tubuhmu sudah sembuh, tidak ada lagi penyakit, sudah dilenyapkan segala penyakit itu dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini juga untuk rahim dari Ibu Hana Nova dalam Luciana Siahan, aku berkata terjadilah keajaiban Tuhan, terjadilah pembuahan di dalam nama Yesus. Engkau terima kesuburan, engkau mengandung seorang anak di rahimmu saat ini juga. Terjadilah sesuai iman Pak Darmawan, iman istrimu, dan iman kita sekalian. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kandungan dari Tuhan Ibu Gita, dia sedang mempersiapkan diri untuk proses kelahiran anaknya. Kami doakan untuk Pak Handi bersama dengan juga Ibu Angel akan menikah di bulan depan. Tuhan sertai, Tuhan atur semuanya dengan baik. Untuk Ibu Indriani, putrinya juga akan menikah di tahun ini, di akhir tahun. Tuhan sertai, Tuhan lancarkan semuanya, Tuhan sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan juga Christian dalam nama Yesus. Memberkati persiapan pernikahan Ibu Sherry juga di bulan Agustus tanggal 17 di tahun ini. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Semua bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang punya cucu yang sakit, kita doakan. Cucumu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Suamimu yang sakit, aku berkata hari ini suamimu juga disembuhkan Tuhan. Istrimu yang sakit hari ini, istrimu disembuhkan Tuhan. Anakmu yang sakit hari ini, anakmu juga disembuhkan Tuhan. Menantumu yang sakit hari ini, menantumu juga disembuhkan Tuhan. Mertuamu yang sakit hari ini, mertuamu disembuhkan Tuhan. Kakakmu yang sakit, adikmu yang sakit, sahabat baik, siapapun yang sakit, yang kau kenali hari ini juga kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka.
berkat oleh karena doa-doamu yang kau naikkan di malam hari ini. Mari Tuhan berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian yang akan datang tanggal 17 Ibu Indriani dalam rangka Valentine dan juga Tuhan Yesus Imlek. Kuasa hadirat Tuhan memenuhi semua yang hadir di jamaah di lawa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, berkati kebaktian besok pagi, besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami teringat akan Cincing, kami doakan anaknya Miming dalam nama Yesus. Roh Tuhan turun atasmu, Tuhan lepaskan kau dari segala penderitaan, dari segala ketakutan, dari segala yang membuat kau mengalami kesesakan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi anak Miming, dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan daripadanya segala virus-virus yang membuat dia tidak stabil emosinya di dalam nama Yesus. Engkau menjadi anak yang stabil, engkau menjadi anak yang menjadi patuh kepada orang tua, patuh kepada Tuhan. Roh takut Tuhan akan turun atasmu dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Nini Herawati, Tuhan juga sudah sembuhkan cucunya dalam nama Yesus. Anak James, anak Dev, Samuel sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. amin, amin, amin. Makasih Cipu. Ya, Tuhan makasih, memberkati Pak ya. Pendeta. Tuhan Ya, berkati. salam buat Pak Pendeta. teman-teman, buat keluarga di rumah. Ya. Nora mau ikut, tapi masih ini. Nah, kirim salam. Erna pergi ke Jakarta. Oke, salam Bilang. buat mereka semua. Nah, saya sampaikan. Ya. Semuanya. Makasih. Pastor Selamat John, malam teman, Pak Darmawan. Sampai Ya. jumpa ya. terima kasih banyak firman Tuhan yang Ya, memberkati. sama-sama Pak Darmawan, Mas Terima Roli. kasih, Dan Ya, Bu Lincin, terberkati Salam, ya, Bu Bu Jaju. Indriani, salam Bu. Angel, Selamat malam. Terima kasih. Berkati Ya, Pak Hendro, semuanya. terberkati ya, Bu Semuanya. Angel, Ibu. Pak Andi. Salam Tuhan Cipu. Berkati ya. berkati. Ya. Dadah. Bu Ya, selamat Indrani. malam semuanya. Terima kasih Pak Amin. John. Sama-sama Mari, Bu Jaju. sama. Salam buat Bu Nini ya. Ya, Oke, Bu Ya. Lincin, terberkati semua. Bu Lina juga. Salam buat semua ya. ya. Sampai Pastor jumpa John, lagi. salam untuk Ibu Gembala ya. Salam Oke, saya sehat. sampaikan. Terima kasih Pak Darmawan. Kirim Semangat ya. salam Terima kasih banyak, kita, Pastor John. Pak Pendeta. Sama-sama. God bless Memberkati you. Pastor Ya, pelayanannya. amin. Ibu Ya. Indriani, salam sehat ya. Ibu Amin. Jaju, Cifung. Ya, terima kasih Darmawan. Amin. Ya, makasih. Ya. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan Ya, berkati semuanya. ya. Sama Pak Darmawan. Ya, amin. Amin. Ya. Dan Ya. Bu Indrayani. Indrayani aku kangen. Dadah. Ya, God bless you. Cinta, God bless Bye-bye. you, bye-bye. Amin. Ya. Pak Hendro, salam buat Ibu Pak Hendro. Ya, Pak Bersiap Hendro. ya. Salam Ya, Pak. Pak Selamat Hendro. malam Pak Hendro. Tuhan berkati. Salam Ya. sehat Pak Hendro. Sampai jumpa Angel. lagi. Andi. Ya, Salam. Pak Handi ya. Ya, Angel. salam. Terima kasih. Semangat ya. Ya. God bless you all. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Amin. Tuhan berkati Angel. Amin. Ya.